Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bapak yang saya hormati dan seluruh jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang selalu berjuang di pagi hari untuk taklim, dan kita lanjutkan pagi hari ini untuk SOD ya, silaturahim online dunia dengan sahabat KPJ yang ada di Jepang. Assalamualaikum Mbak Emma Nakei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusmono, gimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik selalu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Mbak Emma ini alumni KPJ angkatan 51 ya Mbak Emma ya? Iya, kira-kira seingat saya begitu. Agak lupa saya angkatan berapa. Database kami memang seperti itu. Mbak Emma itu angkatan KPJ 51. Jadi ini KPJ adalah sebuah komunitas kepedulian terhadap jenazah. Di mana kami di Masjid Raya Pondok Indah sudah memiliki kendaraan mobil jenazah yang sampai saat ini tersedia ada 4 unit. Maka kami menyelenggarakan namanya pelayanan jenazah muslim. Selain itu, dari perjalanan kami mengurus jenazah, ternyata banyak keprihatinan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah di masyarakat. Salah satu keprihatinannya, kita ajak keluarga duka untuk ikut bersama-sama memuliakan keluarganya yang wafat. Ternyata belum tentu berani, belum tentu mau. Bahkan ada kisah dari sahabat kami KPJ ini yang mengisahkan sahabatnya yang biasa ikut kajian-kajian, tapi saat ibunya wafat, dia tak berani, bahkan menolak, bahkan berucap. Apa yang dia katakan? Ogah gua jijik, kotorannya banyak. Ngapain gua repot-repot, kan sudah ada yang ngurusin. Bau katanya. Nah, disinilah saya kemudian terpikirkan ilmu yang ada di masyarakat berkaitan dengan mengurus jenazah ini sangat langka dimiliki oleh orang. Bahkan amil yang ada, petugas yang ada, yang memandikan jenazah pun di suatu kampung orangnya itu-itu saja. Sampai wafat tak tergantikan. Yang menggantikan pun terpaksa. Karena didaulat, udah kamu aja. Biasanya yang ditunjuk keturunannya. Padahal dia belum pernah belajar sama ayahnya. Dan dia pun tak bercita-cita menginginkan menggantikan posisi ayahnya. Nah, maka disinilah kami dari Masjid Pondok Indah mencoba menyampaikan sebuah kepedulian di mana kita edukasi masyarakat yang berkaitan dengan kemuliaan jenazah. Maka berdirilah kemudian namanya KPJ Institut Manajemen Kematian. KPJ itu singkatan Komunitas Peduli Jenazah. Sampai hari ini alhamdulillah dengan tema tagline kita adalah mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Alhamdulillah kuliah ini sangat diminati Pak Fabian. Hari ini adalah kuliah angkatan ke-83. Yang daftar ini lebih dari 120.
Sementara kapasitas kelas Pak Fadian tahu sendiri sekitar 100 jamaah. Jadi alhamdulillah ini kuliah selalu diminati jamaah dan kami roadshow ke tempat-tempat lain yang kalau kita bisa hitung mungkin sekitar 500 kali lah sudah Pak Fadian untuk penyelenggaraan kuliah. Baik, itu sebagai pengantar karena ini ada telepon masuk, sepertinya ini juga dari member Masya yang Allah, silakan. Oke, ya, saya baik, silakan. Masya Allah. Jadi di Masjid Raya Pondok Indah punya pelayanan jenazah dan ini 24 jam langsung terbukti nih Pak Rusmono ditelepon, mungkin membernya ya yang memerlukan pelayanan jenazah. Oke, baik, sambil menunggu Pak Rusmono ada real case-nya langsung menelpon, Masya Allah. Kita ke Bu Emma. Bu Emma, apa kabar Bu Emma? Masya Allah, terima kasih nih sudah bisa bergabung. Ini. Sama-sama. Ini juga ada Ustazah Risma, kebetulan beliau sedang dakwah di Jepang ya. Oh, Masya Allah. Ustazah Iya. Risma pakai nama apa ya, Ustazah Risma ya? Oke. Oh, ini belum diganti. Jadi admin. Oh, admin. Oke, baik. Saya ganti namanya. Silakan, saya sudah jadikan host juga. Admin. Ini saya jadi host sebentar. Oke, baik. Mungkin bisa menceritakan nih, Bu Emma, kapan mencelok di Osaka nih tadinya sebagai muridnya Pak Rusmono, sekarang sudah di sana. Sambil saya ganti Bu Ustazah Risma ya. Silakan Bu Emma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya sebetulnya sih di Jepang itu udah 25 tahun. Masya Allah. Oh gitu Nah, ya. cuma iya, suami saya kan sering dinas ke Indonesia, jadi bolak-balik aja Indonesia Jepang gitu. Nah, saat saya belajar di KPJ itu kebetulan suami sedang dinas di Indonesia. Jadi gitu, saya waktu itu beberapa teman ajak beberapa teman ikut pelatihan sampai selesai. Nah, itu nggak kepikiran apa-apa tuh karena di benak saya waktu itu nggak kepikiran untuk apa gitu. Saya belajar ya udah belajar. Terus saya juga merasa gini, oh iya saya punya orang tua, terus keluarga saya juga nggak terlalu banyak. Saya satu-satunya anak perempuan karena banyaknya dari keluarga kami tuh laki-laki gitu kan. Bagaimana nanti berpikir kalau ada keluarga perempuan kita yang meninggal gitu kan. Nah, dari situlah saya tuh tertarik untuk belajar. Itu di tahun berapa ya Pak? Mungkin Pak Rus, saya juga lupa itu di tahun berapa. 451 katanya datanya. Gurunya lebih kenal muridnya daripada muridnya kenal gurunya. Cuma saya nggak lupa loh dengan Pak Rusmono. Selalu mengikuti perkembangan KPJ di Pondok Indah. Dan alhamdulillah suami saya itu kan seorang mualaf. Jadi selama di Indonesia, saya sering ngajak suami dan anak-anak itu untuk sholat di Masjid Pondok Indah waktu itu awalnya. Setiap Sabtu dan Ahad itu kan sholat zuhur, asar gitu. Saya sering aja. Jadi ya itulah taunya KPJ dari situ saya kira. Nah, 3 tahun terakhir ini saya baru betul-betul pindah lagi ke Osaka. Nah, awalnya saya itu bergabung dengan Masjid Istiqlal Osaka. Iya, dari awal masih dari waktu pembelian sampai udah sekarang berjalan ya sudah bagus sekali gitu kan. Nah, terus saya juga belum tahu di sini waktu itu ada kabar bahwa ada pekerja migran kita tuh ada yang meninggal awalnya tuh waktu itu kecelakaan. Terus Pak Rizal tuh, Ustadz Rizal, pimpinan iya Pak Kiai Rizal tuh, ini tiba-tiba kan memang kita lagi kumpul di sana karena saya memang waktu itu bantu-bantu TPA ya untuk mengajar Iqra anak-anak kecil itu di TPA. Tiba-tiba Pak Kiai Rizal tuh gini, Mbak Emma bisa bantu-bantu nggak karena kurang orang nih untuk ada yang memuliakan jenazah. Waktu itu saya agak panik, tiba-tiba ditawarin seperti itu gitu kan. Iya, terus ya udah waktu itu akhirnya saya ikut, tapi ternyata karena kan kalau di Jepang kita kan memaksimalkan waktu ya Pak Fadian. Banyaknya bekerja, ibu-ibunya juga kan kalau yang dadakan-dadakan gitu siapa aja yang punya waktu gitu. Jadi walaupun udah ada timnya,
Nah, kebetulan dilalahnya ya qadarullah, waktu itu saya sudah bersedia dengan 3 orang lainnya. Tiba-tiba jadwal pemandiannya tuh mundur. Akhirnya nggak jadi tuh saya ikut dalam tim itu, karena kan ternyata schedule saya adalah kerja di hari itu. Saya udah ambil cuti di hari yang sudah ditentukan, terus nggak jadi. Dan baru sekitar bulan lalu ya, ada turis dari Indonesia itu, seorang ibu berusia sekitar 59 tahun itu, entah kelelahan atau apa, beliau itu ya qadarullah meninggal di Osaka saat liburan bersama keluarga. Nah, saat itu juga yang namanya kalau orang meninggal kan kita nggak tahu ya, Pak Fadian, kapan waktunya, kapan ini, jadi siapapun yang siap. Ya waktu itu ternyata saya salah satu orang yang memang siap dan sedang cuti, cuti kerja gitu. Jadi ya dari konjen juga kebetulan karena saya kenal beberapa orang konjen tuh menelpon juga, Bu Emma bisa nggak bantu gitu kan? Ya karena kan saya udah kasih tahu saya pernah belajar dan pernah juga di Indonesia tuh waktu itu ikut memandikan nenek saya gitu kan, 2 orang nenek saya. Jadi ya udah saya Bismillah aja, walaupun nggak kebayang tuh seperti apa prosedur di Jepang ya. Ya, akhirnya saya coba buka lagi kajiannya Pak Rusmono tuh dari IG seperti apa gitu kan, di rumah sampai saya ngafalin cara doa-doanya apa semua. Itu otodidak karena dikabarinnya tuh ya berapa jam sebelumnya deh, sekitar 6 jam sebelum kita harus datang ke sana gitu pagi-pagi. Jadi ya, jadwal yang wafat itu belum ada ya, memang tidak pernah ada ya Bu Emma ya. Iya itu. Ada kita juga semua harus siap, Masya Allah. Jadi semuanya panik. Ada yang udah bersedia tiba-tiba nggak jadi deh, kayaknya aku nggak siap deh untuk itu, masih takut gitu kan, masih walaupun mereka udah daftar jadi anggota ya untuk tim Janais, tapi banyak juga ternyata mentalnya pas ada kejadian mundur, mundur semua. Masya Allah. Ya udah karena saya merasa gini, ya udah Bismillah saya mau bantu orang gitu kan. Ya udah akhirnya ya selesai. Cuma memang saya sempat juga bertanya sama Pak Rusmono waktu itu, karena kan kalau di Jepang itu orang meninggal itu nggak langsung ya hari itu juga dimandikan. Karena kan harus ada pemeriksaan dari kepolisian. Terus mau nggak mau kan harus dikasih suntikan formalin ya, karena itu butuh waktu sekitar 3-4 hari gitu sampai benar-benar dilepas bisa untuk dimandikan di bawah. Ya alhamdulillah ya, karena kita ngobrol-ngobrol nggak sengaja dengan Pak Fadian di grup Masjid Istiqlal. Akhirnya ya selesai semua waktu itu, alhamdulillah lancar. Dan yang awalnya saya pikir mengerikan itu di sini ternyata ya alhamdulillah saya itu merasa udah ikhlas, tenang ngejalaninnya tuh kayaknya ya udah merasa ini aja begitu aja memandikan jenazah tuh sampai mempersiapkan. Untungnya ada yang udah lebih senior gitu kan, jadi ya udah lebih mudah. Insya Allah kedepannya saya akan lebih ini lagi Pak Rusmono, mohon bimbingannya ya di sini karena memang terbatas orang-orangnya dan ilmu kita juga terbatas semuanya di sini. Mohon bimbingan dari semua, mungkin teman-teman yang udah pernah juga sebagai Janais sharing-sharing ke saya. Insya Allah. Oke, baik. Jadi ilmu mampir ke Jakarta dan ketemu Pak Rusmono, ilmunya langsung diserap ya. Langsung diserap, tapi pelaksananya nunggu jadwal dadakan gitu ya Pak Rusmono. Dan kalau nggak ada apa istilahnya, nggak ada yang wafat, nggak bisa mulai ya. Masya Allah nih, Masya Allah Pak. Kita doakan Pak Rusmono nih dengan segala ilmunya. Muridnya udah berapa Pak Rusmono sekarang yang mengikuti pelatihan Pak Rusmono? Udah ribuan Pak Rusmono ya? Mungkin sekitar 80.000 kayaknya Pak. Masya Allah, ini salah satu contohnya Ibu Emma langsung mempraktekkan. Saya nggak tahu nih, tidak sengaja atau sengaja atau Allah sudah mengatur, mungkin Allah sudah mengatur ya, jadi udah bisa lah mempraktekkan. Kalau boleh tahu Bu Emma sudah berapa kali nih mengurus jenazah selama di Osaka ini?
Kalau di Osaka itu saya ikut terjun, kalau bantu-bantunya 2 kali. Cuma maksudnya terjun langsung kemarin tuh memandikannya langsung sekali. Masya Allah. Di Indonesia saya udah mencoba 2 kali, tapi keluarga sendiri ya, belum pernah Iya, orang iya, lain. iya. Oke. Iya. Salam juga untuk Ustadz Herizal. Jadi waktu kita mengikuti program Masjid Istiqlal juga nih, Bu Emma, dari Iya. sekedar toko ya tadinya ya. Terus Galanina, Mm-mm. Berjuang Subuh juga ikut bantu. Ketika peresmian juga kita hadir juga secara online ya. Ditunggu juga Oh, di Masya Allah. teman-teman ini. Jadi memang unik ya, nama Masjid Istiqlal tidak hanya ada di Osaka, di Toronto juga ada, di Houston juga ada. Kita alhamdulillah nih, Masjid Raya Pondok Indah Pak Rusmono udah muter-muter berkunjung ke sahabat-sahabat kita di luar. Monggo Pak Rusmono, kalau ada mau komentar nih, salah satu muridnya, Masya Allah, ada cabang nih di Osaka. Monggo Pak Rusmono, menanggapi tadi cerita tadi nih. Barangkali Pak Rusmono dan Pak Fadian datang ke sini mengajari, Pak. Kebetulan memang dibutuhkan sekali ya untuk membimbing. Wah, Masya Allah tuh Pak Rusmono tuh ada tawaran, memang Pak Rusmono memang diperlukan nih, merubah mindset, betul yang Ibu katakan tadi, merubah mindset bahwa apalagi jenazah itu keluarga kita sendiri ya Pak Rusmono. Masya Allah. Silakan Pak Rusmono kalau mau ada komentar. Baik, Pak Fadian. Tadi ditanya Ibu ini alumni 51 kapan? Itu 24 Maret 2019. Masya Allah dicari. Ini gurunya lebih tahu daripada muridnya, gimana muridnya lupa. Ya, nyontek di mana nih? Angkatan 51 Ahad 24 Maret 2019. Masya Allah. Jadi ketika saya tanya Ibu Emma, gimana Pak Rusmono jawab ini Pak Fadian, beliau itu angkatan 51, Masya Allah, akan jadi narasumber ya, ilmu-ilmu Pak Rusmono dipakai di Osaka, Jepang. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah, insya Allah ini Bu Emma ini bukan orang yang pertama kali untuk kegiatan pemulihan jenazah di luar negeri ya. Ada ibu-ibu juga asli Tebet, asal Tebet. Beliau itu tinggalnya di Swiss. Sama, beliau juga punya permasalahan ketika ibu mertuanya wafat, kebingungan. Ya, karena belum pernah belajar sama sekali tentang memuliakan jenazah. Sehingga ketika pulang kampung ke Indonesia, beliau cari, ya, pengen belajar tentang pengurusan jenazah. Karena di Tebet, beliau kan dekat dengan AQL, Ustadz Bahtiar Nasir. Ya, beliau ke sana. Ternyata dari AQL kemudian direferensikan. Datanglah ke Masjid Raya Pondok Indah, temuin Pak Ustadz Rusmono. Sehingga akhirnya beliau sampai ke Masjid Pondok Indah. Ya, karena waktunya nggak panjang, akhirnya ya privat saja. Satu hari itu saya sampaikan materi-materi KPJ, khususnya tentang bagaimana mengubah mindsetnya dulu. Baru ilmu tentang pengurusan jenazah. Yang akhirnya beliau bawa ke Swiss. Akhirnya beliau juga mengajarkan tentang bagaimana mengubah mindset jamaah dan memuliakan jenazah keluarganya sendiri. Itu salah satunya, ya, Ibu dari Tebet. Masya Allah. Masya Allah. Oke, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya bisa resen atau bisa langsung chat ke saya nih. Beberapa udah chat ke saya juga nih. Oke, baik. Ini ada Ibu Rima ya. Ibu Rima mungkin bisa open video lagi nih. Ibu Rima ini juga sahabat Risma. dari Ibu Rima ya. Risma. Ibu Risma ya. Ibu Risma. Kok tadi hilang ya? Sebentar. Beliau juga sedang ada program di sana, Masya Allah, dengan teman-teman di udah Bu Risma bisa resen sebentar. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih? Ya, kebetulan saya ini dari Kauni Quran. Iya. Ayah dan Bunda sudah tahu ya dari Ustadz Bobi Hirowibowo. Kebetulan saya lagi ada tugas untuk menyampaikan menghafal Semudah Tersenyum tapi di Jepang gitu. Jadi kebetulan ini kemarin baru saja kelar di Tokyo, Masjid Indonesia Tokyo, baru nanti ada jadwal lagi di Osaka. Berarti ini bareng sama Mbak Emma gitu. Jadi ya
antusiasmenya sih sebetulnya sangat besar ya, Masya Allah di sini, karena kebetulan mereka itu kemarin kendalanya adalah menghafalkan Al-Quran tapi tidak tahu artinya gitu, tidak tahu sama sekali artinya. Nah, ada lagi kendalanya, makanya mereka hafalan tapi bisa bahasanya selain Indonesia gitu kan ya. Makanya kemarin tuh requestnya lucu. Jadi baru kali itu saya ngajar ada yang request, Ustazah dia nggak bisa bahasa Indonesia, yang satu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kemarin tuh saya pengalaman pertama ngajarnya campur aduk bahasanya. Jadi campur, Masya Allah. Jadi dan emang mereka animonya sangat besar sekali, karena mungkin bagi waktu itu pernah Ustadz Bobi ke Masjid Indonesia Tokyo juga sih beberapa tahun silam gitu. Cuman mungkin apa namanya, habis itu postpone, jadi tidak ada lagi yang datang. Terus akhirnya baru saya datang, kebetulan ustazah gitu kan. Kalau ustazah kan memang biasanya kalau di masjid-masjid itu yang lebih aktif itu banyak kan dari akhwatnya, karena kalau akhwat itu kan ibu-ibu tuh bawa anak-anaknya gitu kan, kalau bapak-bapak mungkin sibuk bekerja. Jadi kemarin tuh benar-benar tumpah ruah, jadi kayak kita hampir lebih dari 70-an orang, 80-an orang benar-benar sama-sama menghafalkan Al-Quran bersama gitu. Itu sih. Dan saya yakin ini dari Masjid Pondok Indah kan pasti sudah banyak yang bergabung di ini ya, di majelis hafalannya Kauni Quran. Ya. Oke, baik nih. Kita juga pernah ketemu nih waktu itu dengan Presiden Grab ya, Bapak Rizky ya, waktu dengan Ustadz Bobi nih. Dan memang betul Kauni Quran, Bu Emma bekerja sama dengan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Ini semua go internasional dari Indonesia, Masya Allah ya. Jadi kita juga janjian sama Ustadz Bobi nih, Pak Fadian, kita buat project online ya. Alhamdulillah Pak Rusmono ini Pejuang Subuh punya 80 nama duta besar ya, duta besar Indonesia ini. Santapan nikmat untuk Kauni Quran nih, mengajar semua tersenyum dengan menghafal Quran nih, Masya Allah. Oke, baik. Ini jadi di luar negeri di mana aja Bu Risma ya? Udah berjalan programnya? Kalau online sebetulnya kita ada kelas online juga khusus untuk warga Amerika, jadi benar-benar full bahasa Inggris gitu, dan warga negara lainnya. Dan ini kemungkinan besar kan emang insya Allah ada lawatan juga ke negara itu, mungkin akhir tahun atau awal tahun depan seperti itu. Nah, kalau di beberapa negara, Ustadz Bobi sendiri sudah, kalau ASEAN sudah ya, sama Hong Kong gitu, biasanya yang terutama di daerah-daerah yang banyak TKI-nya gitu. Oke, baik. Masya Allah. Semoga sukses ya dengan Kauni Quran mengglobal. Oke, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita tanyakan ke teman-teman Kauni Quran ya. Oke, sekarang kembali lagi ke Ibu Emma nih. Bu Emma, sekarang menceritakan apa lagi nih, pengalaman, punya ilmu, ya saya nggak bilang mulai sedikit ya, punya ilmu untuk pemulihan jenazah di sana. Kalau sistemnya di sana gimana? Ini langsung ada pertanyaan. Pak Fadian, tolong tanyakan ketika ada jenazah di sana 4-5 hari ya baru dimakamkan, dan makamnya di mana dan berapa biayanya? Wah, ini langsung dari Ibu Rini nih untuk Bu Emma. Nanti Pak Rusmono juga bisa menjawab nih. Silakan Bu Emma. Itu tergantung kasus kematiannya karena apa dulu. Di sini biasanya kalau karena kecelakaan kerja itu kan ada proses pemeriksaan kepolisian dan lain-lain, karena ini kan menyangkut takutnya kejadiannya karena apa, itu betul-betul harus clear dulu. Seperti yang waktu beberapa bulan lalu itu ada TKI wanita ya dari Indonesia terjatuh dari atas gedung lantai 6. Kepleset, beliau pas kebetulan lagi dingin ya waktu itu. Nah, itu tuh agak cukup lama. Bahkan kita yang udah tadinya siap untuk memandikan jenazahnya pun akhirnya mundur karena dari pihak kepolisian ternyata mundur sehari baru bisa diantarkan ke Masjid Istiqlal.
Akhirnya ya teman-teman saya yang lain yang memandikan jenazah tersebut. Nah, kebetulan kalau yang saya mandikan langsung kemarin itu karena sakit ya, sakit mungkin kayaknya beliau tuh kecapean, turis itu kecapean itu terus jantung ya, itu langsung mendadak meninggal di tempat di jalan itu saat mereka tuh sedang jalan-jalan, beliau sedang jalan-jalan. Itu prosesnya hanya kalau nggak salah 3 hari baru kita bisa mandikan. Itu biasanya di Jepang itu untuk jenazah yang butuh waktu seperti itu, mereka langsung kasih suntikan formalin ya, kalau nggak salah Pak Rusmono ya, ke jenazahnya karena untuk mencegah pembusukan. Seperti itu. Jadi 3-4 hari ya. Tadi Ibu bilang dalam waktu hanya 3 hari hanya ya, lumayan pemeriksaan itu ya. Iya, karena di Jepang itu nggak apa ya, Pak Fadian, apa sih agak ngejelimet ya soal regulation apa untuk orang asing yang ada di negaranya itu. Kalau ada terjadi satu kasus kematian itu mereka benar-benar detail, harus jelas. Itu pun menyangkut nantinya apa, kalau seperti tenaga kerja tuh asuransi, begitu kan, asuransi kerjanya seperti apa, dan nanti untuk apa, laporan ke KJRI, ke kedutaan, ke keluarga si jenazah, itu banyak banget prosesnya. Dan terus untuk ini ya tergantung yang meninggal itu, kalau jenazah ini masih punya keluarga di Indonesia pasti akan dipulangkan ke Indonesia dengan pesawat setelah dimandikan. Seperti yang pekerja migran ini juga dipulangkan dengan bantuan yaitu masyarakat Indonesia yang ada di Jepang ini, kita patungan karena lumayan mahal ya, sekitar kalau nggak salah 2 juta yen ya untuk memulangkan jenazah ke Indonesia. Berapa rupiah tuh kalau 2 juta yen kurang lebih? 200 juta. Kurang Allah. lebih 200 juta. Jadi biasanya kalau ada kejadian seperti itu dari keluarga nggak mampu, kita semua patungan. Oke, baik. Seluruh masyarakat. Tadi ada pertanyaan, kalau di sana dimakamkan di mana? Mungkin selain dipulangkan ada warga negara Indonesia atau orang Muslim Jepang di sana dimakamkan di mana? Ada pemakaman khususnya? Dulu memang kita nggak punya pemakaman, tapi alhamdulillah sudah 2 tahun ini ada yang memberikan wakaf tanah di daerah Wakayama dekat bandara, tapi ini tanahnya di pegunungan. Sekitar 2-3 tahun inilah itu diberikan wakaf orang apa ya, Pakistan atau orang apa, beliau tuh punya tanah tapi nggak terpakai semenjak corona itu, terus beliau juga udah meninggal dunia. Akhirnya diserahkan ke pengurus-pengurus masjid yang ada di Jepang ini untuk bekerja sama, untuk siapa saja yang membutuhkan dipersilakan pakai. Jadi pernah ada kejadian waktu yang saya dengar ya dari Pak Ustadz Herizal tuh, ada kejadian yang meninggal itu corona atau apa, terus ada juga yang nggak ada keluarganya, nggak bisa dihubungi di Indonesia, itu dimakamkan di Wakayama. Ya, baik. Ada tanpa berbayar. Oke, baik. Ini ada pertanyaan malah untuk ke Pak Rusmono nih. Pak Fadian, tolong ditanyakan bagaimana fikihnya pemakaman jenazah di Indonesia sebelum 24 jam harus dimakamkan. Tidak ada urusan yang banyak. Tapi kalau ini 3-4 hari, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Rusmono dari Ibu Dinda nih. Monggo Pak Rusmono nih. Ini apa pemakaman harus cepat atau bisa 3-4 hari atau bagaimana? Monggo Pak Rusmono. Ya, baik Pak Fadian. Ini berkaitan dengan pemakaman jenazah. Kalau kita merujuk ke hadis Nabi itu kan mengurus jenazah hendaknya disegerakan. Bahwa orang yang baik itu meminta jenazah itu berkata kepada kita. Kalau dia orang baik, dia berkata qaddimuni, segerakan aku. Tentu kita berharap keluarga kita adalah orang yang soleh. Maka dalam penyelenggaraan jenazah ini
mempercepat adalah sebuah kesunahan. Dengan alasan satu, bahwa dia sudah tiada. Kalau diperlambat, ini akan menjadi masalah baru tentu. Kalau tidak ada hal yang urgen atau prosedural yang seperti diceritakan Mbak Main. Artinya kalau kita di Indonesia itu ya standar mengurus jenazah lebih cepat lebih baik. Berapa lama prosesi mengurus jenazah itu? Kita biasanya mengurus jenazah, prosedurnya pertama menunggu surat kematian. Biarpun dia meninggal di rumah, saya pertama kali yang saya tanya adalah surat kematian. Sudah ada belum? Kalau belum ada, harus diproses. Hubungin dinas kesehatan terdekat. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Dan biasanya orang itu dikatakan sudah benar-benar meninggal itu 2 jam dari kematian diketahui. Katakan diketahui meninggal jam 6. Maka biasanya pihak puskesmas itu dokter akan datang setelah lewat dari 2 jam. Dari jam 6. Artinya setelah jam 8 baru bisa diperiksa. Sehingga itu benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia. Jadi itu modal pertama kita ngurus jenazah. Bukan mengurus jenazah minta cepat-cepat 1 jam setelah meninggal langsung dikubur, langsung diurus, dimandikan. Ini repot, ini bahaya juga. Kalau sekiranya dia belum meninggal, pas dimandiin bangun lagi kan, kabur semua nanti, ya kan? Jadi kemarin itu ada jamaah yang telepon kita jam 10 malam Pak dia. Minta diurus jenazahnya. Tapi karena berhubung malam ya biasa besok pagi Pak Ustadz. Baik, kita siapkan tim besok pagi. Kami belum berangkat sudah ditelepon lagi. Pak Ustadz, saya pikir minta buru-buru. Ternyata mengabarkan. Maaf, di cancel. Loh, kok kenapa di cancel? Ya ini jenazahnya bangun lagi. Masya Allah. Ya, itu. Tinggal bangun lagi. Makanya jenazah di orang seseorang itu dinyatakan benar-benar meninggal standarnya 2 jam. Maka kalau di rumah sakit itu biasanya akan 2 jam, tapi dari malam ke pagi itu 2 jam setelah kematiannya. Itu. Maka di dalam 2 jam itu ada prosesi namanya P3J. Pertolongan pertama pada jenazah. Nah, ini salah satu materi yang disampaikan yang umum manajemen kematian. Penting sekali nih, kalau meninggal di rumah, apa yang harus dilakukan? P3J-nya itu. Salah satunya menutup matanya, bila matanya terbelalak. Mengatupkan mulutnya, bila mulutnya mangap. Ya, bila perlu diikat sini. P3J ini namanya. Kalau meninggal di rumah. Kalau meninggal di rumah sakit, mah itu udah diurus sama perawat pasti. Ya, salah satunya meluruskan posisi kakinya. Makanya biasanya ada kaki yang diikat-ikat tuh jempolnya. Tujuannya apa? Kalau nanti sudah 2 jam sudah kaku, maka itu posisinya sudah lurus, enak. Kita muliakannya. Termasuk pakaiannya dilepaskan, tangannya disedekapin, kemudian ditutup seluruh badannya dengan kain yang menutup. Itu prosesinya 2 jam itu. Kemudian dokter datang dicek, wah ini detak jantungnya memang sudah nggak ada, ya kan dokter lebih ngerti, ya. Maka kemudian muncul surat kematian, ya penyebab kematian. Nah dari situ langkah pertama kita ngurus jenazah. Nah berikutnya kita mandikan, kita kafanin, kurang lebih perlu proses 2 jam. Sambil kita nunggu memandikan, mengkafani, biasanya keluarga akan hubungin pihak pemakaman. Kalau sudah ada surat kematian, maka pihak pemakaman langsung deal akan digali lubangnya. Tapi kalau lapor ke TPU belum ada surat kematian, mereka nggak bakalan gali lubang. Ya takutnya kayak gitu tadi, belum mati udah minta lubang kan gitu ya. Gitu. Jadi artinya menggali lubang itu butuh waktu mungkin sekitar 2-3 jam lah. Berarti prepare waktu untuk mempercepat jenazah dimakamkan 2 jam pertama,
kemudian 3 jam kedua menunggu lubang selesai, kemudian prosesi sholat dan pengantaran. Katakan waktunya 1 jam. Berarti butuh waktu kurang lebih 6 jam. Mempercepat mengurus jenazah sampai dimakamkan, kalau di kita standarnya 6 jam. Itu yang paling cepat. Ya. Tapi kadang keluarga ada permintaan. Ustaz, tunggu dulu nih, anaknya belum datang. Ya kalau ditunggu dalam waktu 6 jam masih memungkinkan, nggak apa-apa, kita tunggu ya. Tapi kalau menunggunya lebih daripada itu yang akan menjadi masalah baru lagi. Ya ini pernah kejadian, ternyata yang kita tunggu putranya itu dari Jawa Timur. Sehingga datang ke sini perlu waktu kurang lebih 13 jam kita tunggu. Jenazah sudah beres, tinggal dimakamin, ternyata belum putus. Nunggu anaknya 13 jam baru datang. Begitu nyampe di sini, berhubung belum diputuskan makamnya di mana. Salah satu kendala makam kita di sini ini sekarang salah satunya domisili. Orang Jakarta ya di Jakarta, orang Tangerang di Tangerang, ya. Kecuali kita punya makam wakaf sendiri gitu, lain. Nah, ini satu permasalahan juga tentang pemakaman di kita, ya. Yang saya sampaikan ke Pak Firdian, apa sih masalahnya dengan makam kita? Kenapa cepat penuh? Ini yang perlu kita bahas tentang manajemen pemakaman ini. Sehingga ini kisah ini 13 jam kita tunggu jenazahnya belum dimakamkan, ternyata putranya begitu sampai memutuskan, Pak Ustadz kita bawa pulang kampung ke Jawa Timur. Berarti kurang lebih 13 jam lagi Pak Fadil. Artinya begitu 13 jam lagi sampai ke sana. Nah, ini ketika dalam kota itu kita kan nggak pernah memikirkan ini jenazah nanti rusak atau tidak. Karena tidak ada SOP kalau jenazah dibawa keluar kota diformalin dulu. Nggak ada itu SOP-nya. Kecuali kalau dibawa ke luar negeri. Atau naik pesawat pakai kargo. Luar kotanya pakai kargo. Itu syaratnya salah satunya diformalin. Nah ini karena kita keluar kota kan ya sebentar lah nganggapnya begitu. Jadi 13 jam perjalanan katakan sampai di sana. Berarti 26 jam ini sudah tertahan. 1 hari ya. Nah SOP di dalam pengantaran jenazah kalau keluar kota itu harus pakai peti. Maka kami sediakan peti, kita pinjamkan pengganti daripada keranda. Pinjemin. Artinya sampai di kampungnya berarti stikernya petinya itu kan harus ditukar dengan keranda di kampung. Begitu sampai supir saya membuka petinya langsung kaget. Ternyata jenazah yang ada di dalam peti itu kerendam air setengah badan. Sejengkal, supir saya bilang. Coba bayangin Pak Bu. Nah, air dari mana? Salah satunya. Kenapa jenazah harus dipercepat? Ya karena dia nun sewu, mohon maaf. Ya. Sebetulnya sudah jadi bangkai. Masya Allah ya. Berarti kan proses pembusukannya itu cepat. Kalau tidak diformalin. Sehingga jenazah yang sudah kerendam air, airnya keluar dari badannya semua itu, baunya pun kemana-mana. Nggak ada yang berani pegang, termasuk putra-putrinya, keluarganya. Ya ini saya perintahkan kepada supir saya, udah kubur sama peti-petinya, selesai. Nah ini artinya apa? Ketika jenazah tidak disegerakan, maka akan menjadi masalah baru buat kita yang hidup. Gitu. Maka harus disegerakan. Nah, orang soleh minta dipercepat. Bahkan kata Nabi, bercepat-cepatlah mengurus jenazah, karena kalau dia orang soleh berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya buat jenazah. Ini pentingnya kita memahami tentang ini. Maka di dalam kuliah umum KPJ ini saya mengajarkan salah satu tips bagi para keluarga yang tidak perlu ditunggu kalau menunggunya lebih daripada ketentuan. Ya, ketika ada sahabat Nabi yang wafat namanya sahabat Tolhah wafat, Nabi perintahkan kepada sahabatnya, ya, segerakan penguburannya sampai selesai. Karena kita sebagai keluarga tidak sepatutnya untuk menahan jenazah ini. Lebih cepat lebih bagus. Kalau meninggal siang, kuburkan siang. Kalau meninggal malam, kuburkan malam. Maka ada sahabat Nabi yang kemudian dikuburkan malam itu juga tanpa pengetahuan Nabi. Nabi tidak diberitahu kalau ada sahabat yang wafat.
Di pagi hari Nabi kehilangannya. Di mana dia? Sudah wafatnya Rasul. Nah, bahasa kitanya diskusinya, kok nggak kasih tahu saya? Emang nggak penting? Nah, gitu. Ternyata Nabi kemudian meminta kepada sahabat, tunjukkan kuburannya padaku. Maka Nabi kemudian ditunjukkan kuburannya. Sampai di kuburan Nabi berziarah dan Nabi melaksanakan sholat jenazah di atas pemakaman. Maka ini bisa jadi tips buat keluarga yang jauh tanpa harus tunggu kehadirannya. Kalau melebihi batas waktu 12 jam, katakan, sudah tinggal saja. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka insya Allah kita akan ikhlas. Kubur. Ya, dan ini dilalahnya qadarullah terjadi sama saya, Mbak Emma. Ibu saya wafat saat saya berada di Mekah. Saya lagi bawa jamaah umroh. Siapa harus menunggu saya pulang dulu? Nah, kalau menunggu saya pulang dulu kan mungkin 4-3 hari waktu itu. Maka kemudian saya perintahkan kubur, nggak usah tunggu saya. Dan keluarga saya pun, ya ini memang harus disegerakan, nggak usah nunggu mono katanya. Akhirnya dikubur. Karena saya tahu tentang hal ini, maka kemudian di hari pertama saya sampai di kampung halaman saya di Purbalingga, saya datangin mak saya, kuburan mak saya. Kemudian saya sholatkan jenazah di atas bareng sama anak saya. Itu ada fotonya yang kemudian saya share di kuliah umum KPJ buat para keluarga yang jauh tanpa harus tunggu kehadiran. Kalau menunggu akan terjadi masalah baru. Gitu. Baik. Jadi ini tips bagaimana kita menyikapi ketika jenazah harus disegerakan. Kalau kita tahu ilmunya, insya Allah legowo lah, insya Allah ya, jangan terlalu berduka sekali gitu. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, suatu saat kita juga bakal nyusul kan begitu. Maka tinggal doakan saja. Dari jauh kita doakan untuk almarhum yang baru saja. Dan pasti doanya sampai ya buat anak yang soleh. Wah, baik, ini yang selalu diceritakan Pak Rusmono untuk mempercepat ya. Ini Masya Allah, kalau mendengar pengalaman Pak Rusmono, Ibunda sendiri ya Pak Rusmono tidak menunggu anaknya hadir di sana, malah mungkin Pak Rusmono silakan dimakamkan duluan ya. Tinggal doanya kita, dan Pak Rusmono juga sholat di atas pusara Ibunda ya waktu itu Pak Rusmono ya. Saya lihat fotonya nih, Masya Allah. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Emma nih. Bu Emma, apakah di Masjid Raya Istiqlal sudah ada keranda dan persiapan lainnya? Anak saya mau sekolah di sana, tapi bukan di Osaka, di Tokyo. Bagaimana ya untuk menghadapi hal ini? Masya Allah, ini seorang ibu yang Ibu Tini nih. Bijaksana sekali. Ya, silakan pengalaman di rantau lah kira-kira seperti itu Ibu. Iya. Alhamdulillah Masjid Istiqlal itu sekarang sudah ada untuk keranda dan prepare ya semua. Tapi sebetulnya memang kita di sini tuh pakainya peti ya. Nggak pakai keranda. Jadi kalau untuk pemandian pun kita ada tempatnya, kerjasama tempatnya khusus. Di pemandian jenazah pernah sekali kalau nggak salah ya di masjid dimandikannya itu dipersiapkan, tapi lebih banyak tuh di tempat khusus ya. Ada kita kerjasama dengan jenazah perusahaan Jepang di sini, karena kalau di Jepang itu kan pakai perusahaan-perusahaan untuk pemandian jenazah tuh ada banyak sekali di sini. Nah, kalau di Tokyo, ini kebetulan saya sedang di Tokyo, dan kemarin tuh saya habis berkunjung ke Sekolah Republik Indonesia dan Masjid Indonesia Tokyo. Itu saya lihat mereka sudah lebih siap, karena udah lebih dulu ada daripada Masjid Istiqlal. Udah lebih manajemennya terkoordinasi untuk segala sesuatunya. Insya Allah nanti anaknya sering-sering aja main ke Masjid Indonesia di Tokyo, atau di Masjid Chami ya, atau di masjid-masjid sekitarnya itu udah ada banyak ya, ada di Chiba juga kalau nggak salah, ada punya Indonesia juga, ada daerah Chiba. Saya nggak tahu ibunya anaknya nanti Tokyo-nya di mana, karena Tokyo itu luas sekali. Ya, seperti itu. Baik, ini saya share juga nih posisi Osaka di mana nih.
Banyak yang tanya ini di mananya dunia nih, Mas. Ini Osaka, ini saya share ya. Ini, nah itu yang titik merah itu Osaka, Indonesia di. Jadi sebetulnya kalau waktu ini udah jam berapa? Beda 2 jam ya, Bu Emma ya? Beda 2 jam lebih cepat di sini, Kalau di Jepang. kalau sekarang jam 8 di sana jam 10 ya. 10 lewat sudah, Kalau 10 lewat. ini 10. yang supaya tahu nih di negara sana, di atas sana ada saudara kita baru, saya nggak sebut baru ya, ada Ibu Emma ini juga, ada beberapa minta nomor teleponnya Bu Emma nih nanti kalau mau ke sana ya. Oke, Boleh kalau anak-anaknya barangkali ada yang mau sekolah di sini, Masya monggo. Allah. Insya Allah nanti siapa tahu bisa membantu gitu. Masya Allah, baik. Terima kasih. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Di sini ada saudara kita Mbak Feby. Mbak Feby ini kemarin kita live juga, beliau di Wellington di New Zealand ya. Kemarin ngobrol-ngobrol. Mbak Feby sedang live nggak? Masya Allah. Kalau mau tanya-tanya nih bagaimana ini kita bisa juga diskusi bagaimana penanganan atau mungkin ada pertanyaan untuk Pak Rusmono. Ini sahabat kita narasumber kemarin ya di Wellington, mungkin bisa sharing juga nih pelayanan jenazah di sana gimana. Silakan Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Ibu Emma dan Pak Rusmono. Ya. Jadi kalau di New Zealand juga kurang lebih tadi kayak menyimak yang Bu Emma sampaikan, pengalaman ada yang orang tuanya lagi berkunjung terus meninggal. Untungnya dia langsung telepon kayak 911-nya gitu. Jadi langsung apa namanya dari pihak rumah sakit ambulans datang sehingga jadinya prosesnya lebih cepat karena semua kan harus kepolisian ya, harus apa namanya Prosedur administrasi ya. benar-benar jelas prosedurnya, ini benar-benar karena sakit kah atau karena kasus lain gitu. Makanya justru kalau misalnya meninggal terus kita nggak lapor itu malah jadi Masalah ya. lebih ribet, lebih masalah gitu. Jadi memang harus segera lapor gitu buat amannya. Jadinya prosesnya jadi lebih cepat. Mungkin sekitar 2-3 hari juga sama, terus terbangkan ke Indonesia dengan biaya yang sangat mahal juga dan patungan juga gitu. Terus kalau tadi menyimak yang Ibu Emma, Masya Allah keren banget udah bisa mempraktekkan. Sebelumnya saya sebelum berangkat ke New Zealand itu sudah sempat belajar. Saya bawa juga fotokopiannya gitu ya. Gimana kalau memandikan gitu. Cuman rasa percaya dirinya masih belum ada gitu. Apalagi itu. Iya susah banget gitu, takut salah, takut ini masih belum pede gitu. Tapi memang seperti kata Bu Emma bilang sebenarnya harus berani gitu. Terus kalau ke Pak Rusmono waktu itu kami pengalaman juga 2 kali orang tua laki-laki meninggal. Yang pertama almarhum ayah mertua kebetulan saat itu sebelum COVID, jadi sempat langsung malamnya terbang, tapi tetap tidak bertemu karena kami mengikuti yang apa yang disampaikan Pak Rusmono, harus disegerakan apa namanya pemakamannya gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau dalam hati kecil pengennya juga ketemu dulu jenazahnya, cuman kan kita nggak boleh egois walaupun terus-terusan nangis di pesawat gitu kan. Lalu yang kedua yang almarhum ayah saya itu pas baru banget border dibuka jadi setelah COVID. Jadi tiket pesawat masih susah, masih belum ada pesawat kan karena baru banget border dibuka, jadi baru bisa tuh setelah setengah bulan kemudian atau sebulan kemudian gitu. Nah, saat itu saya lagi berhalangan, jadi apa namanya ada teman yang datang ke apartemen, terus beliau sholat
sholat goib, sholat jenazah. Nah, itu saya sebenarnya kurang paham masalah itu, karena maksudnya dia ingin apa namanya ikutin sholat jenazah untuk almarhum ayah saya, karena kan saya lagi berhalangan. Nah, teman-teman itu melakukan sholat goib untuk sholat jenazah almarhum ayah saya. Nah, itu saya mau tanyakan bagaimana apa namanya seperti itu gitu. Apakah memang diperkenankan atau bagaimana gitu, Pak? Atau Bu Emma kalau tahu? Kalau di Jepang itu, maaf saya jawab dulu Pak Rusmono izin. Di Jepang tuh kemarin kebetulan Ustadz Herizal itu ibu mertuanya meninggal waktu belum beberapa sekitar 2 atau 3 bulan lalu itu. Jadi kita kan karena biasalah grup pengurus, grup apa kan di-share gitu kan. Terus ngadain sholat goib gitu ya. Saya juga sendiri kurang paham ya. Maksudnya karena mungkin beliau nggak bisa datang beserta istri ke Indonesia karena tugasnya juga yang begitu banyak di Jepang gitu kan. Terus istri beliau juga nggak bisa datang, jadi hanya memohon doa dan terus sholat goib bersama gitu. Saya juga waktu itu ikut aja sih dari Masjid Istiqlal untuk sholat itu. Iya. Sholat goib jenazah ya. Nah itu juga saya kayaknya perlu tahu Pak Rusmono seperti apa ya. Kalau kita misalnya nggak bisa menghadiri dengan jarak jauh seperti itu. Masya Allah. Silakan Pak Rusmono, ini silaturahmi online dunia perlu nih wejangan dari Pak Rusmono. Saudara-saudara kita di Hong Kong, juga di Taiwan kan, banyak yang orang tuanya masih di Indonesia. Kalau misalnya keluarganya wafat, apa yang harus dilakukan? Pulangkah atau berdoakah? Monggo Pak Rusmono. Ya, baik. Mbak Febi ini di mana tadi? New Zealand? New Zealand. Iya, di New Zealand, di Wellington. Masya Allah, iya. Ngundang kita juga Pak. Kuliah KPJ ya? Nah, oke, betul. Iya, mau. Jadi kalau sudah ikut kuliah KPJ itu kebuka mindsetnya. Karena kita ada satu prolog 1 jam. Nah ini bisa prolog ini kita bisa online untuk membuka mindset. Ya. Salah satu untuk membuka mindsetnya begini. Orang yang memandikan jenazah itu syaratnya kan harus menjaga rahasia aib mayit. Nah, itu salah satunya itu. Maka siapakah orang yang paling baik dan bisa menjaga rahasia aib si mayit? Maka kata Nabi, hendaklah keluarga terdekat yang mengurus jenazah, yang memandikannya. Karena keluarga terdekat ini secara otomatis tak mungkin dia akan membeberkan aib si mayit. Ini kondisi pertama yang harus disadari dulu sama kita-kita ini. Ketika ada keluarga kita salah satunya yang meninggal, sebetulnya kita ini keluarga paling bagus dalam hal menjaga merahasiakan aib supaya tidak keluar kemana-mana. Maka di sini pentingnya kita perlu belajar tentang bagaimana mengurus jenazah sesuai tuntunan syariat Islam. Jangan apa-apa ya, begitu keluarga meninggal panggil orang lain, panggil amil, panggil ini, sementara kita sebagai keluarga duka cuman nonton doang. Maka di sini sebetulnya ada kerugian besar buat kita sebagai keluarga duka. Di mana Nabi di dalam hadis itu menyampaikan man wasala mayitan fa'adda fihil amanah walam yafsha' alaihi ma yakunu min dzalik kharaja min dzunubihi kayamin waladatu ummuhu. Ya, ini rawahu Hakim daripada istri Rasulullah Aisyah. Barang siapa yang memandikan jenazah, menunaikan amanahnya dan tidak membeberkan apa yang dilihat daripada aib si mayit itu, maka yang memandikan pahalanya Allah akan menghapuskan segala dosanya bagaikan seperti bayi baru lahir. Masya Allah. Ini dahsyatnya memuliakan jenazah. Yang selama ini kita tahunya yang viral itu pahalanya 2 qirot. 2 qirot. Apa itu 2 qirot? Pahala segede gunung Uhud. Kalau di Madinah, ya, kalau di kampung saya Purwokerto segede gunung Slamet kan gitu. Ya ini
Ini yang viral selama ini 2 kirot. Ternyata buat yang memandikan jenazah bukan 2 kirot. Karena 2 kirot itu buat yang ikut nyolatin jenazah 1 kirot, ikut mengantarkan ke makam 2 kirot. Yang langsung ikut terjun memandikan jenazah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, terbebas daripada segala dosanya seperti bayi baru lahir. Ini kan kesempatan mulia, kesempatan langka yang seharusnya kita ambil sebagai keluarga. Bukan malah kita jadi penonton, nangis doang, ya kan? Ngadepin tamu-tamu doang, kan begitu. Nah, ini. Maka pentingnya belajar tentang ilmu, tentang pengurusan jenazah ini. Apalagi di tempat-tempat tertentu yang tidak ada petugas, kayak di luar negeri ini. Kan repot, siapa lagi, kan gitu. Makanya dari salah satu kisah tadi sahabat kita yang ada di Swiss itu ya prihatin sekali, gitu kan. Jadi kemudian mengurus jenazah itu sangat dahsyat kalau kita sudah tahu. Makanya saya munculkan ini, kuliah umum manajemen kematian. Buat siapa saja silakan ikut, karena ini bukan pelatihan. Kalau pelatihan itu ya susah sekali orang pada mau ikut. Pelatihan mengurus jenazah serem gitu kan. Makanya kita buat kelasnya namanya kuliah umum manajemen kematian. Suami istri hadir, oh bagus banget itu. Sehingga satu sama lain nanti akan sudah memiliki niat yang kuat, gitu kan. Istrinya meninggal, suaminya yang mandiin. Suaminya meninggal, istrinya yang mandiin. Emang boleh Ustadz? Nah, kadang saya dipertanyakan, karena di masyarakat ada yang mengatakan katanya tidak boleh istri mandiin suami. Justru sangat-sangat boleh. Ya. Nabi saja ketika istrinya masih ada, ya Aisyah itu menyampaikan, bila mana kau meninggal mendahuluiku, aku yang akan memandikan dan mengkafanimu, aku yang akan menyolati dan menguburkanmu. Ini kan berarti boleh suami istri memandikan. Ya, yang nggak boleh itu adalah yang berlainan jenis kelaminnya dengan si mayit selain pasangan. Orang tua meninggal, maka yang memandikan lihat, kalau ayahnya yang meninggal, yang boleh ya anak laki-lakinya, anak perempuannya tidak ikut memandikan jenazah. Ini menjadi dasar hukumnya. Karena Nabi ketika putrinya wafat, Nabi tidak memandikan. Nabi memberikan perintah kepada Umayyah yang memandikannya, sesama wanita. Gitu. Jadi ini penting untuk diketahui. Nah, berkaitan dengan tadi sholat goib ya. Sholat goib ini menjadi sholat yang khilafiyah. Yang tidak khilafiyahnya begini. Kalau jenazahnya itu hilang, tidak ketemu, ya kewajiban kita cuma satu, menyolatkan jenazah secara goib. Karena nggak ada fisiknya, maka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikubur, karena nggak ketemu. Maka kewajiban kita selaku muslim yang mengetahuinya melaksanakan sholat goib. Ini ketentuan baku pertamanya. Yang kedua, bila mana dia muslim tapi tidak diurus secara muslim karena dia meninggal di tempat yang mayoritas non-muslim. Non-muslim. Berarti kan sama sekali nggak ada yang mengurus secara Islam itu. Sementara dia muslim. Maka buat kita yang tahu punya kewajiban untuk mensolatkan goib. Gitu. Nah, ini dua ketentuan ini tidak ada khilafiyah. Tapi ketika sudah kemudian kita sama-sama sholat goib, nah ini menjadi perbedaan. Ya, ada yang membolehkan ketika dia seorang tokoh, dia seorang ulama, ya kita sholat untuk peperangan ini yang di Gaza, ya atau memang keluarga kita gitu. Tapi kalau mengambil contoh Nabi tadi, saya ambil yang mensolatkannya di atas makam. 5 menit lagi. Makanya waktu saya ada di Mekah, ya ketika saya umroh, padahal di sana kan mustajabah sekali itu untuk mendoakan ibu saya. Tapi saya tidak lakukan sholat jenazah goib. Saya di sana memohon kepada Allah, berdoa di depan Ka'bah. Sambil tawaf, saya doakan ibu saya. Saya datangin multazam, doakan ibu saya. Begitu saya sampai di kampung halaman saya,
Saya ngikutin Rasul tadi, sholat jenazah di atas Titi, makam. where is your glasses? Saya wajib gitu loh, walaupun sudah gugur kewajiban fardu kifayahnya. Ya, tadi kalau dirunut tentang fardu kifayah, Nabi itu kan sudah gugur kewajiban sholat jenazahnya, ya, karena sudah diurus sama sahabat yang lain, sudah disolat. Iya. Tapi ternyata Nabi memberikan penghormatan kepada sahabat yang wafat ini, mensolatkannya di atas kubur. Iya. Gitu. Kami belum paham itu. Ya, nanti Iya. Ibu simpan nomor HP saya, Ibu WhatsApp. Iya. Ntar saya kasih slide-slide materi kuliah. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Nomornya Pak Rusmono sudah ada di WA-nya Mbak Feby, nomornya Mbak Feby udah ada di WA-nya Pak Rusmono. Silakan bersilaturahim. Siap, terima kasih. Ini dari acara ini jadi ada tugas baru ya Pak Rusmono untuk Mbak Feby untuk harus berani mengurus jenazah. Jadi nanti di New Zealand, khususnya di Wellington, kalau ada jenazah umat Islam dari manapun ya, tolong hubungi Mbak Feby aja, Masya Allah itu. Nanti ada Gunung Selamet di sana, gunung tertinggi apa kalau di Purwokerto Gunung Selamet, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Feby. Nanti mungkin bisa ada pelatihan secara online ya Pak Rusmono ya. Iya, berharap banget kalau bisa itu Pak, kalau ada. Boleh nanti kita buat kelas ya, Zoom. Iya, yang online Pak. Karena kan ada Ustadz Reza, Mbak Peggy juga ada di sana. Mungkin kalau ada satu waktu kita kumpulkan bisa online lah. Iya. Baik, ide bagus banget itu Pak. Baik, Masya Allah. Jadi tugas ya siap ya kalau memandikan jenazah nggak ada jadwalnya tiba-tiba aja. Masya Allah. Kita doakan dari Indonesia. Iya. Disupport oleh Mbak Emma nih sudah pengalaman. Terima kasih. Iya Mbak Emma hebat banget, berani banget. Iya. Baik. Harus nyusul. Terima kasih. Aduh. Baik. Mungkin dari Bu Emma ada lagi yang mau diceritakan pengalaman di sana? Kira-kira itu aja sih Pak. Yang apa saya tahu. Terus ini ada satu pertanyaan Pak Rusmono ya, satu lagi. Kalau si mayit ini udah sampai tahap pada di wudhu itu apakah misalnya suami itu masih boleh menyentuh contohnya kayak kemarin kan istrinya yang meninggal ya, itu apa suaminya masih bisa gitu ikut memprosesi sampai akhir gitu, sampai menyentuh istrinya. Suami mengurus istri ya? Ya. Silakan Pak Rusmono. Ini satu permasalahan yang menyebar di masyarakat. Katanya ya enggak boleh katanya. Ya bahkan ada yang melarang-larang ketika suaminya mau cium terakhir kali itu. Ya kan? Jangan dicium, jangan dipegang. Nah itu jadi batal, nganggapnya batal nganggapnya. Padahal buat jenazah itu tidak ada batal sama sekali. Walaupun dia sudah diwudukan ketika dimandikan. Wudunya jenazah itu tidak berkaitan dengan hadas. Sebagaimana kita orang hidup. Kita orang hidup mandi junub pakai wudu. Dua-duanya niat ngangkat hadas besar dan niat ngangkat hadas kecil karena kita mau sholat. Tapi kalau jenazah tidak ada niat berkaitan dengan pengangkatan hadas, walaupun dia meninggalnya dalam kondisi lagi haid. Ya wanita sedang haid meninggal tiba-tiba. Ya apakah dimandikannya harus niat ngangkat hadas besar karena haidnya? Tidak. Ya niatnya adalah memandikan ini jenazah fardu kifayah dan ada 2 kali mandi buat jenazah yang wafatnya dalam kondisi haid, nifas atau junub. Sehingga bisa disimpulkan wudunya jenazah itu adalah bagian dari prosesi cara mandi. Karena memandikan jenazah itu sama seperti kita caranya mandi junub. Jadi saya dapati di dalam kitab Ghuslun Nabi itu, sifat Ghuslun Nabi itu ada 16 macam mandi syar'i. Mandi orang yang habis haid, habis nifas, mandi junub karena berhubungan badan ya sama pasangannya. Kemudian mandi karena mau sholat Jumat, hari Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mandi mau ihram, mandinya mau alaf ya. Ini ada 16 macam mandi itu, salah satu di dalamnya adalah
memandikan mayit berarti caranya sama, nggak ada beda. Ya, cara mandi jenazah itu sama seperti kita mandi junub. Maka Nabi perintahkan untuk memandikan jenazah, mandikanlah ya 3 kali, atau 5 kali, atau seperlunya hingga bersih dengan air dan sidr daun bidara. Itu kan sama seperti kita mandi junub. Kita mandi juga 3 kali. 1 kali siraman kena air, kemudian kita sabunan. Sabun itu kan pengganti daun bidara, ya. Sabun antiseptik kita pakai, kemudian kita siram lagi kedua buat menghilangkan sabun. Sisa sabun masih nempel, kita gosok, ya, bilas bahasa kitanya. Terakhir kita siram lagi, sama seperti kita memandikan jenazah. Saja yang membedakan antara memandikan jenazah dengan mandi junub, silahkan jadikanlah siraman terakhirnya dengan air yang dicampur barus. Itu bedanya mandi junub sama mandi jenazah, campur barus. Yang lain sama gitu kan. Nah, jadi ini perlu diluruskan yang berkaitan dengan batalnya jenazah. Karena katanya jenazah kalau disentuh sama dicium jangan, nanti batal. Ya. Saya kadang ngajak berpikir jamaah begini, Bu. Kalau jenazah perempuan setelah dimandikan, itu yang gotong laki-laki apa perempuan? Pasti laki-laki yang gotong itu, karena untuk wanita yang gotong, yang memandikan sama wanita. Tapi begitu digotong, laki yang gotong. Kalau si mayit ini tidak punya keluarga, terus siapa yang gotong? Kan pasti tetangga yang gotong. Pavadian yang gotong gitu loh. Ya, ternyata itu pasti antara yang gotong dengan yang digotong pasti ada sentuhan kulit. Karena tidak semuanya tertutup. Ada kulit yang tersentuh pastinya. Ternyata kejadian seperti ini udah selesai. Jenazah dibalikin, dimandiin ulang gara-gara disentuh Pavadian yang gotong. Ya. Disentuh Pak RT yang gotong. Mandiin ulang itu kesentuh sama Pak RT. Tidak pernah terjadi itu loh. Maka saya menyimpulkan buat jenazah ya tidak ada batal karena berkaitan dengan niatnya saja tidak ada niat pengangkatan hadas besar. Makanya ketika diwudukan itu SOP saja diwudu-wuduin tapi tidak ada niat. Maka wudhu jenazah itu sama seperti wudhunya kita junub. Kita wudhunya sebelum gebyar-gebyur. Setelah kita cebok, istinja, ya, kemudian kita wudhu kemudian gebyar-gebyur. Itu kan mandi junub begitu tata caranya. Kalau ikut Nabi. Maka kita memandikan jenazah pun seperti itu. Tapi karena ada yang menganggap, wah ini nanti bakal kesentuh lagi. Akhirnya wudhunya dibelakangin. Jadi ketika memandikan jenazah wudhu terakhir. Nah ini yang kemudian menjadikan kita pemahamannya, waduh ini sudah wudhu, sudah terakhir, jangan disentuh. Nah itu yang terjadi di masyarakat yang perlu kita lihat. Kira-kira gitu Pak Fadian ini. Ya, terima kasih Masya Terima Allah. kasih Pak Rusmono. Terima kasih Pak. Ini tidak terasa hampir 1,5 jam. Tapi ini ada pertanyaan nih, mungkin bisa dibaca bareng-bareng di chat dari Ibu Nina nih. Poinnya tadi diceritakan oleh Bu Emma bahwa mahal di sana ya untuk membuat jenazah ke Indonesia. Ujungnya apakah ada solusi selain di syariah Islam untuk memakamkan jenazah Muslim? Mungkin artinya ada solusinya karena mahal ya. Kalau misalnya katakan kan tadi kan urunan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada solusinya apa? Terus juga ini pertanyaan untuk Ibu Emma dan Ibu Febi nih dari Ibu Nina. Berkoordinasi dengan KBRI mendapatkan keringanan. Ini lebih ke biaya ya Pak Rusmono, mungkin juga nanti Mbak Febi. Pak Fadian, mungkin bisa saya tambahkan solusi untuk makam ini. Ya, monggo Pak. Ya, karena makam ini mahal sekarang, apalagi makam sekarang diperjualbelikan kan. Betul, Masya Allah ya. Artinya betul. yang bisa dimakamin berarti cuma orang yang bisa beli makam itu dong. Terus kasihan orang-orang biasa mau dimakamin di mana kan gitu. Sementara syariatnya itu kan dikubur di makam. Maka kalau kita merujuk ke Mekah Madinah, kuburan di sana itu wakaf. Wakaf, milik negara akhirnya dipegang sama negara, administrasinya dipegang sama negara, wakaf. Ya kan? Kita lihat di Baki.
ya, sama di Ma'la di Mekah. Hmm. Ternyata kuburan di Baki itu dari zaman Rasul sampai sekarang nggak nambah arealnya, segitu-gitu aja. 1000 tahun lebih Pak Rusmono ya. Tiap hari ada yang meninggal dikubur di Ya. kekurangan. Coba kita berpikir ke sana nih. Ini mungkin bisa jadi solusi buat kita nih, sama mungkin di Jepang, di New Zealand, di mana-mana. Coba kuburannya contoh bikin kayak kuburan di Mekah manajemennya. Maka pertanyaan saya, kenapa kuburan kita di sini cepat penuh? Saya menjawabnya begini, katakan TPU yang ada, kan punya pemerintah, tanahnya tanah pemerintah. Begitu itu kuburan semuanya ada nama, maka itulah yang menjadikan kuburan cepat penuh. Padahal itu tanah negara, yang seharusnya bisa dipakai berkesinambungan. Seperti di Mekah. Di Mekah kuburan nggak ada nama. Itu yang ada di belakang saya itu kuburan Baki itu. Masya Allah. Nah ini kuburan Baki nih. Ini nggak ada nama satupun. Maka kuburan di sana setiap kali ada orang meninggal, kuburan yang sudah lama itu digali diisi ulang, digali diisi ulang, digali diisi ulang. Jadi nggak pernah penuh karena nggak ada nama, nggak ada yang merasa ini milik saya. Nah ini kan nuwun sewu, ini kuburan TPU punya pemerintah. Ketika dikasih nama kata keluarganya, ini kuburan keluarga saya. Ini kuburan umur Pak ya. Belum lagi ketika ada orang yang nuwun sewu, bisa jadi ada ya, itu kuburan masih kosong. Tapi sama kita tag. Kemudian itu jadi kuburan fiktif. Nah, ini kan merugikan orang yang mati berikutnya. Orang yang mati yang seharusnya dapat tempat, tapi di-tag sama orang hidup. Padahal itu kuburan punya negara. Menurut saya ini dolim ini. Masya Allah. Dosa dia. Kenapa? Menghalangin orang yang mati berikutnya nggak dapat lahan. Sementara itu adalah lahan pemerintah. Itu lahan wakaf, lahan umat yang seharusnya berkesinambungan, bermanfaat untuk umat abadi. Maka kita sebetulnya pengen di KPJ ini punya kuburan semi kayak di Mekah Madinah manajemen. Masya Allah, siap. Kita pengen yang punya makam di situ ditaruh di situ ikhlas. Artinya ketika dia kemudian diisi oleh orang lain lagi gitu, kalau sudah penuh, monggo gitu loh. Jangan merasa ini kuburan keluarganya ya, Pak Rusmono ya. Ini tanahnya tanah wakaf. Ya. Jadi dikapling seolah-olah ini kuburan saya, keluarga saya gitu loh. Ini kan manfaatnya jadi tidak abadi karena hanya untuk 1-2 orang saja. Ini harapan besar saya. Mudah-mudahan KPJ punya ini. Insya Allah doa untuk kita dari kita semua nih untuk KPJ ini. Adalah siapapun yang meninggal duluan, kamu sufur vakum yang paling duluan ke depan mati, yaitu yang dikubur. Kita nggak milih-milih. Pengennya seperti itu, pengennya. Mohon doa restunya, insya Allah. Baik. Amin, Allahumma amin. Amin. Ini, Masya Allah ini Ibu Emma akan ada acara ya, akan meninggalkan kita, Tapi memang udah 1,5 jam. Terima kasih nih, Ibu Emma mau pamit. Tapi mungkin sebelum pamit, mungkin semenit 2 menit ini acara ini kita tutup dengan doa dari Ustadz Rusmono ya. Dan Masya Allah yang mau kenal Pak Rusmono, minta nomornya bisa hubungi saya. Tadi saya juga ada di chat nomor Pak Rusmono. Mudah-mudahan pertemuan ini membuka wawasan kita ya, Masya Allah. Khususnya nih Ibu Emma, Ibu Febian dan saudara-saudari, Pak Sofian di Bangkok juga ada hadir di sini juga. Untuk bisa memuliakan jenazah dengan cara bismillah sebenar-benarnya ya. Oke, baik. Monggo Pak Rusmono mohon ditutup dengan doa di acara ini dan insya Allah persahabatan kita, silaturahim kita berakhir nanti ada reuni di surga kelak nanti ya Bu Emma, Mbak Febi semuanya. Amin. Kita bisa bermain tanpa batas waktu. Silakan monggo Pak Rusmono. Mohon izin minta doanya untuk menutup acara ini. Monggo Pak Rusmono. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الحج. اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Fadian, Bu Emma. Iya, sama Pak Rusmono. Terima kasih Pak Rusmono. Saya buka untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang langsung menyapa, mic-nya bisa di unmute ya. Silakan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Ustadz Rusmono. Terima kasih Pak Idin, terima kasih. Emma, staf dari Terima kasih Pak Idin, Pak Rusmono. Ya, hari ini sudah terdaftar di dunia KPC 83. Assalamualaikum. Siap, Masya Allah. Amin. Nuhun Pak Marbot Fadian. Terima kasih. Makasih sama Pak Feby, salam. Pak Sugiono, salam buatin. Pak Prof Dino, terima kasih baik. Oke, mohon izin saya tutup acara ini. Ya, makasih Pak Fabian juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum. Mohon izin saya tutup. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.